selamat siang. Saya Resti Anggraini, mahasiswa PPG Guru Tertentu tahap 2 dengan LPTK Universitas Sultan Agung Tirtayasa. Dan ini adalah kartu identitas saya. Congohao. Oke, selamat pagi teman-teman. Kita hari ini akan belajar IPAS dan materinya adalah fotosintesis ya. Hanya sebelum itu kita harus berdoa dulu. Hari ini siapa yang piket? Oke, silakan ke depan dipimpin doanya terlebih dahulu. Berdoa, ayo, yang berdoa yang baik. Oke, terima kasih. Silakan duduk ke bangkunya masing-masing. Sebelum itu kita akan pembagian kelompok ya. Jadi nanti masing-masing kelompok akan terdiri dari 5 anak. Berarti ada berapa kelompok? 5. Ada 5, benar. Untuk itu pengacakan kelompoknya di sini Loso sudah menyediakan nomor secara acak ya. Siapa yang menunggu-nunggu ini? Siapa yang menunggu-nunggu ini? Oke, untuk itu biasanya kan dari depan atau dari urut absen 1 ya. Sekarang kita oper dari bangku yang paling belakang. Yang paling belakang, yang paling pojok. Siapakah itu? Oke, coba Anta. Silakan Anta, ke depan Anta. Ambil nomornya. Sudah dibuka semua? Oke, kalau sudah nomornya dikembalikan dulu di sini. Yuk. Setelah dikembalikan, dibereskan buku, alat tulis dan tasnya, silakan berpindah ke tempat sesuai kelompoknya masing-masing. Sudah ya? Kalau sudah, silakan dipersiapkan buku IPAS-nya. Jangan lupa buku paket dan buku tulisnya di atas meja. Sekarang kita buka halaman 22. Bagi yang bukunya tertinggal atau mungkin kelupaan atau bisa jadi ya kemarin menyiapkannya kurang, silakan boleh bergabung dengan teman sekelompoknya. Adakah yang tidak membawa buku? Oke, silakan bergabung dengan temannya ya. Jadi fungsi berkelompok ini adalah biar kalian bisa saling membantu temannya. Asal bukan dalam hal ulangan. Ya, silakan Matthew kalau minum. Sudah dibuka halaman 22? Sudah? Nah, di situ ada yang namanya fotosintesis. Sudahkah kalian tahu apa itu fotosintesis? Sudah? Apa itu fotosintesis? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Silakan Gwen. Apa fotosintesis? Proses tumbuhan membuat makanannya sendiri. Ada yang lain? Oke, silakan Daniela. Proses pentingnya hanya terjadi pada tumbuhan. Benar. Kenapa kok hanya terjadi pada tumbuhan? Kenapa? Ya, silakan Denzel. Betul, karena memiliki kloroplas. Sudahkah kalian tahu kloroplas itu ada di bagian mana pada tumbuhan? Oke, Marcel, pada daun. Oke, benar ya.
sebelum kita memasuki lebih dalam ke materi fotosintesis, maka kita lihat dulu video berikut ya. Ini adalah proses fotosintesis. Silakan diperhatikan dan disimak secara bersama. Hey there, it's a lovely sunny day today. So I came down for a sunbath. Adakah yang tidak mengerti bahasa Inggris? Mengerti ya, orang ada tulisannya bahasa Indonesia, masa tidak mengerti ya? Oke, mengerti semua ya? Ya. Don't look at me Atau mau dihilangkan subtitlenya? Oh jangan, oke. like that. Did your teachers tell you that sunlight is a good source of vitamin D? Hey, don't forget that we trees and plants make our food from sunlight. Yes, you're right, Mr. Tree. Isn't the process called photosynthesis? Yeah. Come, friends. Oke, mari kita belajar tentang Let's learn fotosintesis. about photosynthesis today. Zoom in. Photosynthesis. Doesn't that sound like a big word? Well, don't be bogged down by it. I'll tell you what it means. Photo is a Oke, fotosintesis itu katanya berasal dari bahasa Yunani. Adakah di bukunya? Silakan dilihat. Dari foto dan sintesis. Adakah kalian tahu? Adakah yang kalian tahu apa itu arti foto dan sintesis? Ada nggak di buku? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada silakan disimak baik-baik. Setelah ini silakan dicatat. Dicatatnya di mana? Tidak di buku tulis, tidak apa-apa. Ditambahkan saja di bagian atas ini agar mempermudah kalian dalam belajar. Jadi biar jadi satu beserta dengan materi yang ada di buku paket ya, Kevin? Boleh, silakan. Ya, di sini foto dari bahasa Yunani itu artinya cahaya. Silakan ditulis. Foto itu artinya cahaya. Sudah? Sudah? Greek word. Sudah, teman-teman? Sudah ya? For light. And Nah, ini kalau sintesis dia artinya menyatukan. Menyatukan. Sudah? Berarti kalau semisal digabungkan fotosintesis, tadi foto cahaya, sintesis menyatukan. Berarti kalau dirangkai dalam kata-kata, kira-kira apa arti fotosintesis? Cahaya yang menyatukan. Atau cahaya menyatukan, harusnya menyatukan menggunakan cahaya ya. Apa yang disatukan kira-kira? Air, terus ya cahaya, terus apa lagi? Karbon dioksida. Menggunakan apa sih si bahan ini? Bahan utamanya apa? Yang untuk fotosintesis perlu ini kan, memasaknya menggunakan apa? Sinar matahari. Kalau tidak ada sinar matahari, kira-kira bagaimana? Apakah tumbuhan bisa melakukan fotosintesis? Tidak. Tidak, benar ya. Berarti kalau di malam hari, kira-kira dia bisa melakukan fotosintesis nggak? Oke. Fotosintesis menggunakan cahaya untuk menyatukan sesuatu. Apa yang disatukan oleh cahaya tersebut? Ada yang tahu? Air dan apa lagi, Jason? Air dan apa yang disatukan? Ayo. Lah, cahaya itu yang buat menyatukan. Siapa yang harus disatukan, Eliora? Karbon dioksida. Jadi yang disatukan oleh cahaya ini adalah karbon dioksida dan air. Air didapat dari mana, Zam? Tanah. Dari tanah boleh. Ada lagi selain dari tanah? Oke. Akar itu menyerap. Hujan asalnya dari mana, Kevin? Dari sumur boleh, tapi masa tanaman itu harus memancing ke sumur? Dari mana? Dari air? Hujan. Ada pula kalau pagi hari yang kalian terasa dingin dan berkabut, itu apa namanya? Embun. Sedangkan kalau karbon dioksida didapat dari mana?
Dari pernafasan manusia. Ketika apa? Menghirup atau mengeluarkan, Denzel? Mengeluarkan. Benar sekali. Kita lanjut atau mau dicatat dulu ini? Fotosintesis menggunakan cahaya untuk menyatukan sesuatu? Oke, good. Kita lanjut ya. Is using light to put things together. Plants use this process to make their food with the help of sunlight, water, and carbon dioxide. Did you know that plants breathe just like us? Tuh, ternyata selain dia bisa memasak makanannya sendiri, tumbuhan itu juga bisa bernafas, ya. Semua makhluk hidup itu pasti dia bernafas, termasuk tumbuhan. You did it? Well, now you do. Plants have tiny openings called the stomata. Nah, ini nih, dia ternyata di bagian daun ada bagian yang namanya stomata. Ini beda dengan klorofil kemarin ya, klorofil atau kloroplas. Ada stomata. Apa itu stomata? Dia adalah lubang-lubang kecil di bagian daun yang akan apa ini? Menyerap karbon dioksida. Oke, berarti ketika dia melakukan fotosintesis terjadi di bagian mana? Daun. Maka gas yang dibutuhkan untuk fotosintesis tadi apa? Karbon dioksida itu diserap melalui apa berarti? Melalui bagian daun yang disebut stomata. Jadi pertukaran gasnya itu terjadi di bagian stomata, di mana gas yang dihirup berupa gas karbon dioksida, sedangkan gas yang dihasilkan oleh fotosintesis berupa oksigen. Oksigen digunakan untuk apa? Bernafas. Siapa yang bernafas? Apakah selain kalian ada yang membutuhkan lagi? Siapakah itu? Hewan. Betul, pintar. 100. Mungkin kalau ada nilai lebih bakalan 1000, 20.000 ya. They also use water and other nutrients. Nah ini, dia menyerap air dari mana? Nih, tuh, dia dari mana menyerapnya? Dari akar. Kemudian, Absorbed by their roots. nah ini dari akar. Tuh. Setelah dari akar, terus bagaimana airnya? Naik ke batang dulu, masa tiba-tiba akselerasi ke daun. Dia naik dulu ke batang, kemudian habis ke batang naik kemana lagi? Daun. Jadi proses pengambilan air tadi dari mana dulu? Akar. Dari dalam tanah. Jadi dari dalam tanah diserap oleh akar, kemudian disalurkan ke batang dan akhirnya berada di tumbuhan. Pasti memprosesnya ya sesuai dengan kebutuhannya. Sama seperti kamu kalau haus, apakah 1 galon yang diminum? Tidak. Meskipun ada galon penuh, tapi yang diminum adalah seberapa? Ya sebutuhnya. Ya kebutuhan anak-anak kan berbeda. Begitu juga orang dewasa juga berbeda. Itu buktinya botolnya ukurannya berbeda kan? Berarti kebutuhan cairan kalian juga berbeda-beda. Oke, Vin? Oke. Lanjut. These contain tiny pigments called Nah, ini di dalam daun selain ada si stomata, dia ada yang namanya kloroplas. Apa itu kloroplas? the Ini pigmen yang ada pada daun, pigmen hijau biasanya ya. chloroplasts. These pigments take in Nah, ini pigmen ini menyerap karbon dioksida. Oke, jadi kalau stomata tadi fungsinya untuk keluar masuknya apa? Karbon dioksida dan oksigen. Tetapi untuk penyerapan si karbon dioksida dia menggunakan kloroplas. carbon dioxide, water, Oke, nama lainnya gula apa kemarin? Glukosa. Bisa juga apa satunya? Karbohidrat. Berarti dia sebagai apa kira-kira? Sebagai apanya tumbuhan? Sebagai apanya tumbuhan? Iya, kebutuhan. Berarti sebagai makanan ya, makanan tumbuhan. the sugar is then used by the Nah, plant. ini gula tersebut kemudian atau glukosa atau karbohidrat digunakan oleh tanaman sebagai makanannya.
Apa yang terjadi kalau semisal tumbuhan tidak ada? Kita nggak bisa makan. Manusia tidak akan hidup. Betul, bisa jadi ya, banyak kemungkinan manusia dan hewan bisa kekurangan makanan ya. Kemudian juga kadar oksigen jadi berkurang, dan yang pasti keseimbangan di bumi jadinya apa? Iya, hilang atau rusak ya. as their food. Oke, ini silakan dicatat. Tadi klorofil itu adalah pigmen hijau yang ditemukan dalam kloroplas tumbuhan. Artinya, klorofil ini ada di bagian mananya tumbuhan? Di daun, benar. Gunanya si klorofil yang ada dalam kloroplas ini untuk apa sih tadi? Untuk membuat makanan. Menangkap apa kira-kira? Cahaya matahari, terus air, terus karbon dioksida. Oke, sudah mulai hafal ya. Gampang kan ya? Oke. Oke, silakan yang belum dicatat, yang sudah ditunggu. Biasanya sudah, Anta? Oke, good. It makes the plant look green. Plants are often known as lungs of the world. Kalian sudah tahu belum kalau apa ini tadi barusan? Tumbuhan dikenal sebagai julukan paru-paru dunia. Kenapa bisa seperti itu? Ada yang tahu? Silakan angkat tangan. Ada yang tahu? Oke, Gwen, kenapa? Betul, karena tumbuhan menghasilkan oksigen ya. Paru-paru kan biasanya untuk bernafas, sedangkan kita bernafas memang membutuhkan oksigen. Oleh karena itu tumbuhan dijuluki sebagai paru-paru dunia karena menghasilkan oksigen. Sudah ditulis? Oke, tumbuhan adalah digunakan sebagai paru-paru dunia. Makanya kita sebagai manusia harus bisa menjaga kelestarian dari tumbuhan. Apa jadinya tadi kalau tumbuhannya tidak ada? Ya? Iya, oke, tidak dapat bernafas. Kemudian akan terjadi yang namanya pencemaran udara. Kenapa sih kok bisa terjadi pencemaran udara? Betul, karena tidak ada yang menyerap karbon dioksida. Sehingga nanti akan mempercepat terjadinya yang namanya global warming, pemanasan global. Sudah dicatat ini paru-paru dunia? Sudah. Lungs of the world as they take in carbon Ya, dioxide. kemudian selanjutnya, kalian sudah melihat cuplikan video kan? Sudah? Oke, kalau sudah mungkin Losa akan coba tuliskan di papan. Apakah kira-kira kalian sudah merasuk ke dalam pikirannya masing-masing terkait teori fotosintesis ini? Nanti akan Losa acak ya, siapa yang menjadi giliran untuk menulisnya. Losa akan menuliskan di sini yang namanya bagan. Sudah tahu bagan? Sudah ya? Oke. Proses terjadinya fotosintesis itu dibagi menjadi 3 bagan. Menjadi 3 bagan. Adakah yang tahu bagian awalnya itu ngapain fotosintesis? Silakan, angkat tangan. Oke, Losa coba. Cio, silakan Cio. Loh, gak jadi. Oke, Clifford. Ya, Cliff. Coba Clifford, proses pertamanya ngapain? Gak usah bawa buku dong. Masa gak hafal? Kita sudah belajar banyak. Pertama ada siapa? Air, terus? CO2. Cahaya matahari. Oke. Air, CO2. Cahaya matahari. Oke, benar sekali. Ada yang tidak tahu apa itu CO2? Karbon dioksida. Ya, kemudian benar. Proses pertama dari fotosintesis, ya,
Fotosintesis adalah yang pertama dia membutuhkan air, karbon dioksida, dan cahaya matahari. Selanjutnya dia ngapain kira-kira? Oke, coba Eliora. Eliora, ayo. Semua bahan itu kemudian diserap di mana dan menggunakan apa? Kloroplas. Kloroplas itu ada di bagian mana, Eliora? Di bagian daun, benar. Terima kasih. Lanjut, terakhir dia mengeluarkan apa? Alena, silakan. Silakan. Jangan kecil-kecil, nak. Agak besar. Saya gini. Atau mau sakuranya loh, so. Glukosa dan oksigen. Oke, sudah. Terima kasih, Alena. Coba lo tanya kepada Sean. Ayo, Sean. Jadi, bagaimana tumbuhan mendapatkan makanan, Sean? Dari proses fotosintesis. Coba lo tanya kepada Rin. Apa itu fotosintesis tadi, Rin? Oke, silakan. Iya, apa? Prosesnya apa sih yang terjadi pada tumbuhan itu? Apa fotosintesis artinya? Oke, pembentukan makanan oleh tumbuhan. Jadi tumbuhan bisa membuat makanannya sendiri. Kita lanjut. Lose akan menggambarkan bentuk tumbuhan. Ini sudah selesai ya? Oke, sekarang Lose akan menggambarkan. Tadi sepertinya ada gambar pohon di situ. Coba Lose cek, apakah kalian sudah paham asal-asal bahannya dari mana, kemudian bagian-bagian tumbuhannya itu di mana yang melakukan fotosintesis? Oke. Anggap saja ini tumbuhan dan ini akar. Oke, anggap saja seperti ini. Sekarang Lose mau tanya, coba kepada siapa ya? Anta. Di bagian mana fotosintesis berlangsung, Anta? Di sini ada bagian akar, ada bagian batang, dan ada bagian daun. Di mana proses fotosintesis berlangsung? Di bagian mana? Di bagian daun, benar. Silakan. Kurang apa? Digambarkan juga dong kira-kira. Kurang satu siapa itu di situ? Di mana mataharinya? Gambar mataharinya di mana? Masa matahari lebih pendek daripada pohon? Matahari lebih pendek daripada pohon. Nah, sekarang sudah benar matahari. Sekarang sudah, kita akan melakukan kuis kecil-kecilan. Plants that earns them the title of producers. Let's get started. What is the process by which plants make their food? C. Hydrogen. Oke. Coba lo tanya kepada, bentar yang belum dulu. Maverick. Ayo Maverick. Apa? B. Karbon dioxide. Apa sih itu artinya? Apa sih itu arti soalnya? Disuruh ngapain? Disuruh? Oke, gas yang diserap oleh tumbuhan selama fotosintesis. Kita coba cek dulu jawabannya.
Kita coba cek dulu siapa yang jawab hidrogen. Gak ada yang mau ikutan sama kamu. The correct answer is carbon dioxide. Bener. Lanjut. Use carbon dioxide. Or C. Stomata. Ayo, siapa yang mau jawab? Ethan, silakan Ethan. Stomata, kita coba cek. The correct answer is stomata. Easy katanya Ethan. Including the intake of carbon dioxide and the release of oxygen. What part of the plant absorbs water from the soil? A. Leaves. B. Flowers. Or C. Roots. Oke, pojok sana silakan Brian. Roots. Kita coba cek jawabannya. The correct answer is roots. Easy ya. Easy ya. What do plants make during photosynthesis that they use for energy? A. Carbon dioxide. B. Water. Or C. Glucose. Ayo. Loh, kok sedikit yang angkat tangan? Oke, silakan Gwen. Glucose yang digunakan untuk apa sih ini? Untuk energi ya, energi tumbuhan. Kita cek jawabannya. Kok water sih, men? Kok iso karbon dioksida? The correct answer is glucose. Glucose. Primary source of energy, which they use for growth and metabolism. What is the primary purpose of photosynthesis in plants? A. To make food. B. To produce seeds. Or C. To absorb water. Oke, kita coba tanya Anta. Apa Anta? To make food. Kita coba cek jawabannya. The correct answer is to make food. The primary purpose of photosynthesis Gampang-gampang soalnya ya. into chemical energy in the form of glucose. Iya, tapi kalian mengerti kan? Energy for photosynthesis. Alah, alah, alah. A. Sunlight. B. Glucose. Or C. Air. Apa? Sunlight. Bentar. Glucose. Or Angkat tangan. Coba cek Ezra. Hah? Sunlight? Oke, kita coba cek jawabannya. Sumber energi ya. the correct answer is sunlight. Provides the energy needed for plants to perform photosynthesis. How do plants use the glucose they produce? A. Store it as starch. B. Excrete it as waste. Or C. Release it as oxygen. Waduh, banyak sekali angkat tangan. Oke, yang belum Gaby. Hah? Gak dengar. Release it as oxygen. Benarkah? How do plants use the glucose they produce? Bagaimana tumbuhan menggunakan apa itu? Glukosa yang mereka produksi. Dibuat apa sih glukosa itu? Masa dilepas menjadi oksigen? Apa berarti? Yang mana? Yang A. Maksud yang B ini loh. Yang A harusnya ya. The correct answer is store it as starch. Plants use some glucose for immediate energy needs and store the rest as starch or use it to build other molecules. What are the products of a photosynthetic reaction? A. Oxygen and glucose. B. Nitrogen and oxygen. Or Oke,
What are the product of a photosynthetic reaction? Kita coba cek yang belum. Ya, coba Marcel. Apa Marcel? Apa? A? Apa itu A? Oke, coba kita cek oksigen dan glukosa. Apa sih ini artinya? Yang dihasilkan oleh reaksi fotosintesis. C. Glucose in water. The correct answer is oxygen and glucose, the primary products of a photosynthesis reaction. Oke ya, mungkin sekian dulu, tidak usah banyak-banyak. Sudahkah cukup belajarnya? Sudah. Apa yang kita dapat hari ini? Pertama, apa itu fotosintesis? Fotosintesis adalah proses pembuatan proses pembuatan makanan dengan dibantu cahaya matahari. Kemudian, apa bahan fotosintesis? Air. Sudah. Cahaya matahari. Terus diproses di bagian mana? Daun. Oleh siapa? Kloroplas. Kemudian hasilnya apa? Oksigen dan glukosa. Oke, sudah cukup belajarnya kita hari ini. Silakan boleh berberes-beres sebelum kita berdoa. Oke, silakan. Kursinya dirapikan kembali. Dah, silakan boleh pulang. Akhiri. Cecen, teman-teman.